Saya putus asa. Saya benci sama Allah. Kok bisa saya dikasih anak seperti ini? Jangan sampai saya masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, nanti saya mau dikarungin buang ke Kapuas katanya. Katanya anak Melayu, katanya anak Islam, tidak punya telinga sebelah. Ya Allah, kok sampai gini ya? Apa memang masuk Islam itu salah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu siapa? Vini Julianti. Ibu asalnya dari mana nih? Saya memang asalnya di Pontianak, orang tua di Pontianak, di Batu Layang, besarnya juga di Pontianak. Suku bapak saya Cina, mama saya Dayak aslinya. Dulu Ibu memeluk agama Islam itu awalnya gimana tuh? Awalnya karena memang dapat jodohnya yang bukan seiman ya. Memang pertama memang ditentang sama orang tua. Memang dari pertama pacaran tuh udah ndak direstui gitu dan diusir dari rumah. Ya, pergi. Akhirnya pulang ke rumah juga. Itu pulangnya tuh dengan rasa malu ya. Rasanya sih gimana ya? Nggak ada lah ya anak yang mau dibuang sama orang tuanya. Kan? Walaupun orang tua tidak merestui, saya jalan terus sama suami saya. 3 tahun lebih saya pacaran, memang tidak direstui sama sekali sama orang tua. Terutama ibu saya. Kalau bapak sih tidak terlalu sih dia. Terserah mau sama apa, suku apa, agama apa, terserah. Memang sayanya yang masih bertahan sama suami saya yang ini. 3 tahun lebih saya pacaran, saya nekatkan untuk masuk Islam. Tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan siapapun, hanya saya dengan suami saya pergi ke rumah ada nenek-nenek di Tanjung Ulu. Di situ saya dimualafkan, saya mengucapkan kalimat syahadat, saya dimandikan. Disitulah saya masuk agama Islam pertama kalinya. Sebelum nikah, itu tanpa sepengetahuan orang tua, tanpa sepengetahuan keluarga. Berjalan. Setelah saya masuk Islam, akhirnya saya minta izin sama orang tua, keluarga, bahwa saya mau menikah. Tapi tidak izin kalau saya masuk Islam. Pengetahuan mereka, saya masih beragama Katolik. Memang saya menikah secara Islam, karena orang tua saya juga tidak tahu kan, kalau saya itu udah agama Islam. Pergilah saya ke KUA, mendaftarkan diri tanpa orang tua, tanpa siapapun. Mencari penghulu, saya sendiri. Di situ saya mendaftarkan diri saya. Ngurus-ngurus kakak semua, pernikahan semua udah saya urus. Orang tua ikut menjalani biasa saja, tapi mereka tuh tidak setuju. Tapi tidak dinampakkan sama yang lainnya. Kalau mereka tuh tidak setuju, tetap saya ikuti. Akhirnya mereka taunya saya Katolik kan, masih mereka tahu saya Katolik, suami saya Islam, saya Katolik. Taunya saya menikah ini beda agama. Tapi mereka tidak tahu kalau saya itu udah Islam. Saya pun belum berani mengucapkan kalau saya itu udah Islam, karena memang tentangan ibu saya itu kuat. Jangan sampai saya masuk Islam. Kalau saya masuk Islam, katanya dulu kan, saya kan memang 2 beradik perempuan. Saya masuk Islam, nanti saya mau dikarungin buang ke Kapuas katanya. Hanya modal nekat, saya masuk Islam. Akhirnya saya menikah di KUA. Orang tua saya pun hadir. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi mereka tidak tahu. 2 kali saya masuk Islam kan. Pertama di luar, kedua di KUA. Akhirnya saya menikah, keluarlah buku nikah saya Islam. Di situ saya tidak direstui sama keluarga besar, sama orang tua. Tapi saya tetap menjalani sampai saya dibuang orang tua. Saya tetap menjalani, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau mereka tidak mengakui saya ini keluarga. Mereka sampai ngomong gini, apa sih gunanya masuk Islam? Apa sih untungnya masuk Islam? Toh kamu tidak kaya? Ya memang saya tidak kaya, saya bilang. Tapi ini emang keinginan saya masuk Islam. Saya nggak mau kalau saya nikah itu beda agama. Memang udah jodoh sampai meninggal kan, kita tidak tahu kan. Saya tidak mau nanti suami saya dikuburkan secara Islam, saya dikuburkan secara Katolik, itu saya tidak mau. Makanya saya tekadkan, walaupun semua tidak mengizinkan saya masuk Islam, ditentang saya masuk Islam, saya berkuat sendiri. Sampai saya dihina-hina. Kamu masuk Islam, kamu masih miskin. Kamu masuk Islam masih ngontrak. Tidak ada gunanya kamu masuk Islam kan. Saya hanya bisa nangis. Nangisnya dalam hati. Saya tidak keluarkan air mata, tidak. Hanya dalam hati. Ya Allah, kok sampai gini ya? Apa memang masuk Islam itu salah ya? Saya bilang. Akhirnya saya punya anak. Saya direstui orang tua saya. Dari anak pertama saya tuh, orang tua udah mulai gimana gitu kan. Udah mulai baik. Akhirnya bisa menerima. Orang tua lah bisa menerima. Tapi keluarga besar lain tidak menerima. Sampai hari ini pun tidak ada yang menerima saya. Di waktu saya susah, di waktu saya senang, apalagi kan saya merantau, saya kerja di Jakarta, di sana tuh banyak keluarga saya, tapi karena memang saya udah beda agama, mereka benar-benar buang saya. Akhirnya saya di Jakarta terlantar selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan saya di Jakarta. Hanya ada dorongan dari suami, keluarga yang lain. Padahal di sana tuh keponakan mama tuh ada di sana. Pokoknya keluarga mama tuh di Jakarta tuh ada semua. Mereka tuh nggak mau sekali gitu, menampung pun nggak mau. Saya hanya dengan orang lain. Dan akhirnya saya pulang lagi ke Pontianak berkat dukungan suami. Memang saya dapat dukungan itu sepenuhnya dari suami. Dia tuh tidak pernah sih melarang saya ke keluarga saya, walaupun
orang tua saya sama dia tidak baik. Memang respon orang tua saya itu tidak baik sama dia. Tapi saya salut sama suami saya pertahankan sama suami saya. Karena suami saya itu selama orang tua saya tidak suka sama dia, menghina dia, mencaci maki dia tidak pernah dendam sama sekali. Itu saya bisa bertahan sama suami saya tuh. Karena kebaikan suami saya itu tidak pernah ditunjukkan dengan gimana gitu. Tapi saya tahu tiap orang tua saya mencaci maki dia dengan kata kasar, kata anjing pun kali diucapkan untuk dia. Tapi dia tidak pernah melawan, diusir, disiram pakai air, udah. Tapi dia tetap tidak pernah dendam. Saya pun bertahan sama suami saya sampai sekarang ini. Banyak juga yang menghina saya. Baru-baru ini karena anak saya memang yang nomor 2 itu ada kekurangannya. Kekurangan tidak punya telinga sebelah. Katanya anak Melayu, katanya anak Islam tidak punya telinga sebelah. Di situ saya tersentuh. Ya Allah, kenapa sih harus fisik dihina? Apa salah saya? Apa karena masuk Islam? Anak saya lahir dengan kekurangan. Di situ saya hanya nangis dalam hati. Saya tidak bisa meluapkan apa-apa. Cuma suami saya marah. Suami saya marah, tapi marah suami saya itu tidak diluapkan. Hanya marahnya dalam hati. Cuma yang saya kecewa banget. Menghina, benar-benar menghina. Tidak suka sama sekali kalau saya itu Islam. Saya tidak apa-apa sih kalau saya dihina. Tapi saya tetap sama prinsip saya. Agama saya Islam. Itu yang saya prioritaskan pertama. Ibu nangis. Ini anaknya, Bu ya? Ini anak saya nomor 3, anak saya nomor 2 tuh. Itu yang selalu dihina fisiknya sama yang Nasrani. Tidak apa-apa. Umur 6 tahun. Berapa anaknya, Bu? Anak saya 4. Kadang-kadang mengalami itu memang dibawa suami. Iya. Tapi secara tidak langsung mereka pun secara perlahan-lahan suka Islam. Betul. Sebelum saya masuk Islam, mungkin itu ya pandangannya tuh memang saya lihat Muslim itu berbeda dengan yang agama lain. Memang berbeda karena berbeda apa? Mereka itu perkumpulannya bagus. Di saat dia ceramah juga bagus. Makanya sebelum saya masuk Islam saya juga dengar tuh ustadzah ceramah walaupun hanya di HP atau di TV kan. Itu sih yang bikin keinginan saya. Karena memang saya kan ngeliat semua kalau saya Muslim ya. Saya ngeliat mereka, cara mereka sholat, cara mereka belajar agama. Karena memang satu sekolah tuh semua kan ada sih yang Nasrani ada. Cuman lebih respect ke mereka lah. Kayaknya lebih nyaman ke mereka gitu agamanya. Saya bilang penasaran sih saya sebenarnya. Apa sih agama itu? Agama Islam. Akhirnya saya belajar. Saya tahu. Memang saya sebelum menikah juga saya juga cari tahu Islam itu apa gitu kan. Tapi akhirnya saya tahu gimana. Saya belajar sholat sendiri. Insya Allah saya ngaji walaupun baru ikro. Saya juga diajak sama teman kan. Saya juga sendiri tanpa ada dari suami, dari mertua pun tidak ada. Saya maunya tuh belajar saya sendiri, cari tahu sendiri Islam itu apa. Saya memang belajar agama Islam memang dari dulu tahu. Kayak Al-Fatihah saya tahu dari dulu, dari SD juga tahu dah saya. Dari SD saya juga udah tahu. Cuman saya kalau ngaji memang baru ini karena juga nggak tahu tempat ngaji. Baru ini sih saya bisa belajar ngaji sama Bu Ani di sini masjid sini. SD udah bisa baca Al-Fatihah. Itu kok bisa? Karena kan kalau di sekolah kan tetap doanya Al-Fatihah kalau masuk. Pertama kali diucapkan Al-Fatihah. Tiap hari yang didengar. Lagi pula saya ngelihat kok Islam lebih banyak ya daripada yang Nasrani. Saya bilang kan, saya lihat kan memang agama Islam itu lebih banyak yang menjalaninya ketimbang Nasrani. Saya lihat kan, akhirnya penasaran. Pacaran juga sama yang Muslim. Saya coba masuk Islam. Gimana Islam itu? Kayaknya welcome Islam. Bagus kan? Saya sebenarnya 5 saudara. Jadi kakak saya juga baru meninggal. Jadi tinggal 4 bersaudara. 4 saudara. Jadi tinggal saya sendiri yang perempuan, 3 laki-laki. Itu ada yang Islam saja, Bu, saudara? Yang kandung enggak ada. Enggak ada ya? Kalau yang sepupu memang rata-rata Islam. Hubungan dengan saudara kandung itu yang 4 tadi? Baik. Baik ya? Enggak ada masalah? Enggak ada masalah. Tapi orang tua udah aman juga? Karena adik-adik juga. Yes. Orang tua udah aman juga sekarang karena udah lama juga kan, udah 11 tahun saya masuk Islam. Mereka pun setelah berapa tahun kemudian saya menikah, mereka baru tahu kalau saya Islam. Sekarang apa yang Ibu rasakan ketika Ibu meluk agama Islam? Yang saya rasakan nyaman, agamanya lebih enak jalannya sih. Sholatnya juga kan, karena kalau waktu sebelumnya kan saya seminggu sekali. Ya, hanya ke gereja kan seminggu sekali ya. Kalau sekarang kan 1 hari mesti 5 waktu ya. Awalnya memang berat. Sangat berat malahan. Karena pertama kan waktu masuk Islam itu kan kita nggak tahu sholat. Apa yang mesti dibacakan? Nggak tahu kan? Jadi kita harus belajar sendiri. Cari tahu sendiri doanya apa, ini apa gitu kan. Masya Allah. Ini anak Ibu ya? Ini yang selalu dihina fisiknya sama mereka. Cowok tadi
Itulah makin hari makin kurang pendengaran. Awalnya waktu dia lahir saya memang tidak terima, saya putus asa, saya benci sama Allah. Kok bisa saya dikasih anak seperti ini? Itu saya tidak mau sekali mengenal agama sebenarnya. Berat bagi saya, beratnya itu dihina orang, terutama dari fisik dia. Saya bisa melahirkan anak kekurangan, itu beratnya. Waktu mereka bilang karena saya masuk Islam, anak saya punya kekurangan, saya hanya menahan diri hanya dengan tangisan dalam hati. Tidak pernah saya keluarkan sama siapapun, karena selalu fisik anak saya yang dihina fisik anak saya dibawa-bawa dengan saya masuk agama Islam. Itu yang selalu dikait-kaitkan sama, mungkin karena memang keluarga saya tidak terima saya kali ya. Sakit banget sebenarnya. Sampai sekarang saya tidak terima sama keluarga besar saya tidak masalah saya tidak diterima. Yang penting saya bisa sama suami saya, bisa sama anak saya, itu saya udah syukur banget. Ini kan ibu pernah di titik dimana ibu merasa ini semua salah Allah gitu. Ibu sempat menyesal masuk Islam. Jujur pernah. Menyesalnya karena apa? Pas waktu itu juga di masa-masa hidup susah, nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal. Masa memang susah, memang sekarang juga susah, tapi alhamdulillah saya bisa ngontrak. Saya nggak punya tempat tinggal, saya kekurangan semuanya, kurang biaya. Anak saya lahir tuh saya memang nggak punya biaya sama sekali, nggak pegang uang spesial pun. Saya rasanya menyesal banget sih masuk Islam kayak gini ya. Islam apa karena salah ya beri agama? Itu penyesalan saya itu ada. Tapi saya mungkin dengar sama di TV Ustadz bisa pergi pagi itu kan, itu kayaknya membuat saya kembali lagi. Kenapa sih menyalahkan agama? Tidak salah kok saya agama Islam. Memang udah ditakdirkan Allah kayak gini. Memang takdirkan Allah anak saya punya kekurangan. Ditakdirkan Allah saya susah, dengan ikhtiar lagi sayangnya nantinya gitu kan. Terus mencari rezeki. Mungkin kedepannya hidup saya lebih nyaman. Iya. Nah, penting nggak sih seorang ustadz untuk para mualaf ini? Penting banget. Pentingnya apa? Karena mualaf itu kan tidak tahu agama Islam itu apa. Awal mula masuk Islam kan, tidak tahu Islam itu apa, tidak tahu belajar itu apa, dari Al-Quran itu apa isi Al-Quran itu tidak tahu kan. Jadi ustadz itu penting supaya yang mualaf tahu apa itu Islam. Menurut ibu, pentingkah saudara seiman, lembaga saudara seiman ini untuk para mualaf dan muslim pada? Penting, karena memang saudara seiman itu kan tugasnya membantu kan, apalagi buat para mualaf itu sangat membantu saudara seiman. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati, mari bersaudara sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.